Yao Lao juga tersenyum saat melihat ekspresi tertegun Xiao Yan. Dia juga tahu betapa mengejutkannya ketiga bahan ini bagi Xiao Yan, dan dengan demikian tidak terlalu terkejut. Dia hanya menghibur, sangat sulit untuk memahami hal-hal ini. Oleh karena itu, saya telah mengatakan untuk tidak terburu-buru. Saya sudah sangat bersyukur bahwa Anda memiliki pemikiran ini. Bagaimanapun, kita masih punya banyak waktu tersisa. Kita perlahan bisa menemukannya. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur pulih. Dia beristirahat sejenak sebelum tertawa getir. Dia merasakan pusing di kepalanya. Esensi darah dari binatang ajaib peringkat 7. Ini setara dengan douzong yang sangat kuat. Selain itu, darah esensi adalah sesuatu yang diandalkan oleh binatang ajaib untuk bertahan hidup dan tumbuh. Itu seperti darah segar dan tulang di dalam tubuh manusia. Begitu benda ini ditarik keluar dari tubuh binatang ajaib, secara alami akan segera kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, jika seseorang ingin meringkas dengan cara ini, seseorang harus membunuh binatang ajaib yang sangat kuat yang dapat bersaing dengan douzong elit jika seseorang ingin mendapatkan esensi darah dari binatang ajaib peringkat 7. Tapi Xiao Yan bahkan belum pernah bertemu dengan binatang ajaib dengan peringkat seperti itu bahkan sekali sejak dia lahir, apalagi membahas membunuhnya. Kerangka elit douzong bahan ini juga menyebabkan Xiao Yan juga tidak bisa berkata-kata. Douzong elit bisa berkeliaran tanpa hambatan di atas tanah. Sebagian besar dari mereka yang bisa mengacaukan sampai sejauh ini memiliki faksi yang cukup kuat. Begitu mereka terbunuh, itu akan menjadi kasus mereka tidak meninggalkan apapun atau bahwa mayat mereka akan sangat disembunyikan dan dilindungi. Jika ada yang berani menyentuh kerangka leluhur mereka, kemungkinan mereka akan membawa semua orang untuk mengejar Anda dengan sekuat tenaga bahkan jika ada celah besar antara kekuatan mereka dan Anda. Oleh karena itu, benda ini adalah bahan yang sangat merepotkan. Apa yang disebut pil sekering darah pertumbuhan tulang, secara alami juga bukan hal yang sederhana. Pil obat di puncak tingkat ke-7 kemungkinan adalah sesuatu yang Yao Lao tidak dapat menjamin dia akan berhasil bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya. Bahkan tidak perlu menyebutkan berbagai bahan obat aneh dan langka yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil sekering darah penumbuh tulang. Akan menjadi masalah besar yang tak terhindarkan untuk mengumpulkan semua hal ini. Wajah Xiao Yan membawa kepahitan saat dia mengangguk. Dia menghela nafas, aku akan mengingat semua ini di hatiku. Jika saya mendapat kesempatan, saya pasti akan memikirkan metode untuk mengumpulkan semua bahan ini di masa depan. Yao Lao tersenyum tipis dan berkata, tentu saja tidak akan merepotkan jika seseorang memurnikan tubuh biasa untuk menampung roh. Namun, semakin kuat kekuatan spiritual seseorang, semakin ketat persyaratan tubuh. Saat ini, kekuatan spiritual saya cukup kuat. Oleh karena itu, jika saya tidak menggunakan tubuh yang lebih kuat, kemungkinan besar roh saya akan mengembang tubuh baru sampai meledak setelah baru saja memasukinya. Namun, saya pikir jika Anda berhasil mengumpulkan semua bahan obat ini dan berhasil memurnikan tubuh yang dapat menampung roh di masa depan, kemungkinan kekuatan saya akan lebih kuat daripada ketika saya berada di puncak saya begitu roh saya menyatu dengan tubuh baru. Bagaimanapun, kekuatan spiritual saya saat ini jauh lebih kuat daripada saat itu. Yao Lao tertawa. Xiao Yan hanya merasakan sedikit kegembiraan setelah mendengar ini. Orang bisa tahu dari mendengarkan cara Suqian dan yang lainnya menyapa Yao Lao, bahwa Yao Lao saat itu seharusnya adalah douzun elit sejati. Jika seseorang sedikit lebih kuat dari level ini, bukankah itu berarti seseorang akan menjadi douzheng elit yang hanya ada dalam legenda? Yao Lao sepertinya telah menebak beberapa pemikiran Xiao Yan ketika dia melihat wajahnya yang gembira itu. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bisa berhenti melamun. Apakah menurut Anda sangat mudah untuk naik ke douzheng elit? Jika aku benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, mereka juga akan memperlakukanku dengan serius jika aku pergi ke klan pacar kecilmu untuk membantumu melamar pernikahan. Xiao Yan kaget. Hatinya segera bergetar sedikit. Dari sini kata-kata Yao Lao, dia samar-samar bisa merasakan kekuatan menakutkan dari klan misterius tempat Sun Er berasal. Mereka hanya akan memperlakukannya dengan serius jika Yao Lao mencapai kelas douzheng. Dengan kata lain, sebenarnya sulit bagi mereka untuk memandangnya dengan serius hanya dengan mengandalkan kekuatan douzunnya. Xiao Yan mengerutkan alisnya dengan saksama, dan menghela nafas dalam hatinya. Di klan mana Sun Er itu berasal? Itu sebenarnya cukup kuat untuk menyebabkan douzun elit, yang cukup untuk mendominasi benua, menjadi takut ini. Sepertinya aku masih memiliki perjalanan yang sangat panjang untuk bepergian.
Baiklah, anak kecil, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Dengan bakatmu, aku percaya bahwa cepat atau lambat kamu akan memiliki kemampuan untuk benar-benar sebanding dengan pacar kecilmu itu. Haha, elit Do Uang berusia 20 tahun. Orang mungkin tidak berani mengatakan bahwa pencapaian seperti itu adalah milikmu sendiri di benua itu, tetapi itu cukup untuk memandang rendah banyak orang. Yao Lao tersenyum dan menghibur Xiao Yan saat melihat wajah Xiao Yan yang berubah dengan cepat. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao. Mulutnya bergerak. Cara dia berbicara sebentar-sebentar seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Aku tahu kamu sangat tertarik dengan klan pacar kecilmu itu. Namun, ada beberapa hal yang tidak bermanfaat bagi Anda jika Anda diberitahu sekarang. Saya hanya dapat memberitahu Anda bahwa klan mereka adalah salah satu yang telah ada sejak zaman kuno. Mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan bakat khusus yang sulit ditandingi oleh orang biasa, anak kecil, benua Doki sangat besar. Hal-hal yang telah Anda hubungi sekarang hanyalah sudut gunung es. Di masa depan, Anda secara bertahap akan menyadari bahwa benua yang hampir tak berujung ini bahkan lebih menarik yang dapat Anda bayangkan. Yao Lao sepertinya mengerti dengan jelas apa yang ingin ditanyakan Xiao Yan. Namun, dia melambaikan tangannya dan hanya menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan perlahan menghirup udara yang agak sedingin es. Dia mengangguk sedikit begitu dia menekan kegelisahan di dalam hatinya. Wajahnya juga memulihkan ketenangan masa lalu. Kamu harus memulihkan diri dengan tenang sekarang. Kamu telah mengubah dirimu menjadi kelelahan ketika kamu membangunkanku kali ini. Jika Anda melanjutkan tanpa memperhatikan konsekuensinya, Anda mungkin akan sedikit melukai kekuatan Anda. Yao Lao menepuk pundak Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba mengeluarkan gulungan dan botol giok berbentuk aneh dari cincin penyimpanannya. Ada pil obat yang tampaknya diaglomerasi dari darah segar yang diam-diam tergeletak di dalam botol giok. Hah? Botol obat ini benar-benar menyimpan jejak segel energi? Pil obat ini. Tatapan Yao Lao menatap tajam ke botol giok saat itu muncul. Ini terutama ketika tatapannya menyapu pil obat merah di dalamnya. Seorang wanita serius secara bertahap melonjak ke wajah lamanya saat dia menekan suaranya dan bertanya dengan tenang. Guru, pil obat ini adalah sesuatu yang telah Anda sebutkan kepada saya secara kebetulan saat itu. Pil pemakan kehidupan. Ekspresi Xiao Yan juga menjadi sangat serius. Suaranya juga ditekan sampai sangat lembut. Hanya mereka berdua yang bisa mendengarnya. Memang benda ini. Mata Yao Lao menyusut. Dia perlahan menghirup udara dingin. Dia sudah samar-samar menebak sesuatu dari penampilan pil obat berwarna darah bersama dengan botol obat yang berisi jejak segel energi. Bagaimana Anda bisa mendapatkan benda ini? Menurut apa yang saya tahu, pil obat ini telah menghilang secara misterius dengan penciptanya di benua saat itu. Yao Lao mengerutkan alisnya. Tatapannya tiba-tiba beralih ke gulungan di samping saat dia berkata, "Jangan bilang bahwa ini adalah formula obat." Iya. Ini adalah formula obat dari Life Devouring Pill. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berkata tanpa daya, benda ini adalah sesuatu yang diperoleh saudara laki-laki kedua saya jauh di pegunungan. Juga karena inilah saya ingin meminta bantuan guru. Jangan bilang kalau kakakmu yang kedua telah mengkonsumsi pil obat ini. Yao Lao tersenyum pahit, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kepalanya yang agak sakit ketika dia melihat meningkatnya ketidakberdayaan di wajah Xiao Yan. Dia menghela nafas, pil pemakan kehidupan, ini mungkin dapat memungkinkan seseorang untuk menjadi do uang elit dalam waktu yang sangat singkat, tetapi itu diperoleh dengan menukar semua sisa hidupnya. Umur seseorang yang telah mengkonsumsi pil obat ini paling lama 3 tahun. Kakak kedua saya hanya memiliki 1 tahun kehidupan yang tersisa. Ekspresi Xiao yang tenggelam saat dia berbicara dengan lembut, saat itu saudara kedua mengira aku telah mati ketika aku terjebak di tanah magma. Balas dendam klan belum diambil. Dalam keputusasanya, dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya dan menelan pil pemakan kehidupan. Yao Lao tersenyum pahit. Mengapa semua keturunan klan Xiao memiliki karakter yang pantang menyerah? Guru, jangan bilang padaku bahwa benar-benar tidak ada cara untuk membatalkan efek dari pil pemakan kehidupan ini. Tatapan Xiao Yan menatap Yao Lao saat dia bertanya dengan cara yang agak mendesak dan penuh harap. Yao Lao terdiam saat dia mempelajari tatapan serius Xiao Yan.
Pil pemakan kehidupan, ini adalah mahakarya Grandmaster Alkemis saat itu. Kelahiran pil obat telah menyebabkan keributan yang cukup besar. Akan sangat sulit untuk membatalkan efeknya. Yao Lao merenung sejenak sebelum akhirnya membuka mulutnya di hadapan mata Xiao Yan yang perlahan-lahan kecewa. Semuanya melahirkan hal yang berlawanan. Jika ada racun, pasti ada penawarnya, meskipun saya tidak memiliki keyakinan mutlak tentang apakah benar-benar mungkin untuk membatalkan efek dari pil pemakan kehidupan, ini, kita dapat mencobanya. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar bahwa Yao Lao tidak menolak semua harapan. Dia menyerahkan gulungan dan botol obat kepada Yao Lao dan menghela nafas, karena itu masalahnya, saya akan menyusahkan guru untuk membantu mempelajari hal ini. Tentu akan lebih baik jika ada cara untuk membatalkannya. Jika tidak, mari kita serahkan takdir ke surga. Yao Lao mengangguk. Dia menerima dua hal itu dan menimbangnya di tangannya sebelum menyuarakan pikirannya, kamu harus ingat untuk tidak menyebutkan pil pemakan kehidupan kepada siapapun. Anda juga harus mengingatkan saudara kedua Anda. Jika tidak, itu akan membawa masalah. Saya sudah memberitahu saudara kedua tentang ini. Xiao Yan tersenyum. Dia bukan pemula yang tidak menyadari segalanya. Pengalaman dan kecanggihannya dari pelatihan di dunia luar jauh melebihi usianya. Yao Lao juga diyakinkan akan kehati-hatian Xiao Yan dan tidak menanyakannya lebih lanjut. Dia tersenyum dan berkata, kamu sudah memperhitungkan segalanya, sekarang saatnya bagimu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Pulihkan kekuatanmu dulu. Ini adalah hal yang paling penting. Xiao Yan juga tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Sesaat kemudian, napasnya berangsur-angsur menjadi rendah dan dalam. Dia menghirup dan menghembuskan napas, membentuk siklus yang sempurna. Udara di sekitarnya juga sedikit berfluktuasi saat siklus pernapasannya terbentuk. Segera, aliran energi yang tak henti-hentinya melonjak keluar sebelum benar-benar diserap ke dalam tubuh, mengisi tubuhnya yang kelelahan. Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya saat dia melihat Xiao Yan memasuki mode pelatihannya. Dia melihat gulungan di tangannya, tersenyum pahit dan dengan lembut berbicara, orang ini sebenarnya bahkan bisa mendapatkan formula obat untuk pil pemakan kehidupan. Namun, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkan metode untuk membatalkannya. Yao Lao mengusap kepalanya yang agak sakit. Wajahnya benar-benar putus asa. Menjadi gurunya tidak santai.